Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tao Sensei di sini. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas yaitu bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-102, yang mana diperlihatkan nih dan juga dibocorkan di manga komik Zenan. Tapi sebelum ke pembahasannya, silahkan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Jadi teman-teman semua, setelah pembahasan di komik Zenan kembali yaitu manga Record of Ragnarok chapter 100 dan juga 101, nah bocorannya itu udah keluar, yaitu chapter 100 kedua, yang mana disitu diceritakan bahwa di chapter 100 kedua ini akan dijelaskanlah masa lalu dari si Mohaiha, di mana dia bisa menjadi penembak jitu, bahkan di mana kita pun diperlihatkan serangan si Mohaiha selanjutnya yang akan menyerang dan menggunakan atau mengorbankan sebuah organ dalamnya untuk menjadi sebuah peluru, yaitu tepatnya adalah area hati. Dan di sini saya akan mencoba memprediksikan sekaligus membocorkan apa saja yang akan terjadi di chapter ke-102 nanti di tanggal 25 mendatang. Jadi langsung aja kita gas ke pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut Sensei ya, untuk masa lalu dari si Mohaiha, seperti sudah Sensei bahas-bahas sebelumnya, yaitu pasti akan menceritakan kisah dari si Mohaiha sendiri pada saat perang melawan pasukan dari Uni Soviet, yang mana pasukan Uni Soviet kan menyerang tuh Finlandia. Nah, di sini si Mohaiha yang kebetulan tadinya tuh dia tuh seorang petani, bahkan pemburu yang profesional. Diceritakanlah di situ bahwa si Mohaiha ini pernah melakukan sebuah pelatihan wajib militer yang dilakukan oleh Finlandia pada saat masa muda. Setelah dia keluar dari militer, dia tuh meneruskan pekerjaan orang tuanya, yaitu sebagai petani sekaligus sebagai pemburu. Nah, pada saat Uni Soviet itu menyerang, si Mohaiha tuh dipanggil lagi oleh negara. Dijadikanlah si Mohaiha sebagai penembak jitu. Terus teman-teman, kalau dibandingkan istilahnya pasukan Uni Soviet dengan pasukan negara Finlandia, itu tuh jumlahnya jauh banget gitu. Dan dapat dipastikan bahwa pasukan Finlandia bakalan kalah oleh pasukan Uni Soviet. Cuma si Mohaiha ini meyakinkan negaranya bisa menang ketika menghadang pasukan Uni Soviet yang akan mulai menjelajah di perbatasan, tepatnya di Jembatan Kola, daerah perbatasan antara Uni Soviet dan juga daerah Finlandia. Nah, si Mohaiha ini punya kemampuan kamuflase. Bahkan dia itu aura kedatangannya sendiri tidak terlihat, sampai-sampai ya musuh tuh kayak gak bisa melihat si Mohaiha. Pada saat musuh memasuki area tersebut dan kebetulan di Finlandia itu sedang musim salju dan turunnya salju, si Mohaiha menyamarlah memakai baju putih yang membuat si Mohaiha ini mirip dengan salju sehingga tidak ketahuan oleh pasukan Uni Soviet. Nah, di situ si Mohaiha mulailah menembaki orang-orang dari Uni Soviet, para pengintainya, penembak jitunya, semuanya ditembakin oleh si Mohaiha. Pada awalnya si Mohaiha tuh kayak nggak tega untuk membunuh pasukan Uni Soviet, tetapi karena untuk mempertahankan negaranya, si Mohaiha ini mau nggak mau untuk membunuh beberapa orang. Bahkan dicatat oleh Guinness World Record, pembantaian oleh si Mohaiha itu mencapai sekitar 700 orangan lebih, hanya menggunakan Moshinaga, yaitu senapan jadul pada abad perang kedua. Dan akibat pembantaian yang dilakukan oleh si Mohaiha tuh punya julukan, yaitu The White Death. Ketika mendengar hal tersebut, pasukan Uni Soviet ini ternyata dibantai habis-habisan oleh si Mohaiha yang dijuluki sebagai The White Death-nya dari Finlandia. Nah, Uni Soviet itu mengerahkan kembali beberapa tank dan juga pasukan yang lebih banyak untuk menyisir dan juga mengalahkan sekaligus menangkap si The White Death tersebut. Tetapi pada akhirnya The White Death ini tidak ditemukan, malah pasukan dari Uni Soviet ini makin ditendang mundur oleh si Mohaiha. Banyak sekali mayat-mayat yang bergelimpangan di sana. Si Mohaiha pun tidak ditemukan, dan pada saat itu juga ada satu momen di mana si Mohaiha ini tidak sengaja terkena oleh basoka dari salah satu tank milik Uni Soviet yang membuat si Mohaiha ini tidak sadarkan diri berminggu-minggu. Dan pada saat dia sadar, perang itu udah berakhir, udah beres, yang membuat si Mohaiha dikenang sebagai pahlawan dari Finlandia dan juga namanya terkenal ke seluruh dunia bahwa dia adalah seseorang yang memiliki julukan The White Death, yaitu sniper terbaik di seluruh dunia.
Dan pada masa itu juga, Sensei prediksikan bahwa si Mohaira ini mendapat sebuah penyesalan semenyesal-menyesalnya karena telah membunuh banyak orang. Nah, akibat penyesalan tersebutlah, untuk menebus dosa-dosanya, si Mohaira ini dalam pertarungan Record of Ragnarok melawan Dewa Loki itu harus mengorbankan organ-organ dalamnya untuk membuat sebuah peluru yang dapat membunuh dewa. Dan dari situlah awal mula mengapa si Mohaira mengorbankan organ-organ dalamnya demi menciptakan sebuah peluru untuk bisa membunuh para dewa. Tadi kan kita udah bahas yaitu sisi masa lalu dari si Mohaira. Nah, Sensei akan prediksikan lagi yaitu pertarungan si Mohaira melawan Dewa Loki. Nah, setelah para dewa yang dikeluarkan oleh Dewa Loki ini dibantai habis-habisan oleh si Mohaira tuh kalau nggak salah dia itu akan mengorbankan kembali hatinya untuk menyerang si Dewa Loki. Nah, Dewa Loki ini yang ketakutan sampai dia sendiri ngumpet di salah satu pohon. Ada kemungkinan si Dewa Loki ini akan mengeluarkan kloningan dewa yang lainnya. Kita akan diperlihatkan Dewa Thor, Dewa Hercules, dan juga Dewa Odin. Nah, selanjutnya ada kemungkinan lagi bahwa si Dewa Loki ini akan mengeluarkan dewa yang lainnya seperti Dewa Beelzebub, kemudian Dewa Adamantane, sesuai apa yang pernah dia sentuh. Dan kemampuan-kemampuan dewa tersebut pasti akan dikontrol oleh Dewa Loki untuk menemukan si Mohaira. Selain itu juga, Sensei itu ada kepikiran bahwa Dewa Loki ini sengaja mencari si Mohaira agar dirinya ini bisa menyentuh si Mohaira. Dan ada kemungkinan nih, setelah menyentuh si Mohaira, dan si Mohaira juga menjaga jarak dari Dewa Loki, terus sembunyi lagi dari Dewa Loki demi mengincar dirinya, Dewa Loki ini akan membuat kloningan yang terbuat dari si Mohaira, dan kemampuannya juga akan sama, yang membuat si Mohaira ini melawan kloningannya sendiri. Nah, dari situ pertarungan antara kloningan antara si Mohaira yang diciptakan oleh Dewa Loki dan si Mohaira asli akan semakin intens, yang membuat Dewa Loki ini mengambil keuntungan dari sana. Kemungkinan besar sih kayak gitu teman-teman semua. Nah, itulah ya minasan terkait pembahasan bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-102 dan juga pembahasan prediksi dari Record of Ragnarok di chapter selanjutnya. Jadi gimana nih menurut minasan semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye semuanya.